Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat ya adik-adik dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita awali perkuliahan kita berdoa dulu ya. Monggo adik-adik siapa yang membawakan doa kita pagi ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Sebelum kita memulai acara perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Saat ini kita akan memulai perkuliahan kita. Saya akan berbagi sedikit diskusi kita mengenai infeksi saluran pernafasan. Topik ini merupakan bagian dari blok respiratory system ya, adik-adik. Ayo semangat adik-adik ya, sudah pada sarapan kan? Kita nggak lama kok ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan materi ini dalam sekejap. Diharapkan adik-adik nanti di akhir pembelajaran kita, adik-adik bisa membuat penjelasan berbagai jenis penyakit seputar saluran pernafasan, yang mana hal ini menjadi salah satu yang dikeluhkan pasien pada umumnya, biasanya pasien-pasien dengan keluhan demam dan batuk pada dewasa. Nah, infeksi saluran pernafasan adalah infeksi yang bisa menyerang setiap bagian saluran pernafasan, yang biasanya bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, bahkan bisa juga jamur atau protozoa. Nah, walaupun infeksi ini bisa dialami oleh setiap orang dalam golongan usia manapun, kondisi ini lebih rentan diderita pada anak-anak. Penyakit ini bisa menular pada orang yang sehat di saat menghirup percikan air liur yang mengandung virus atau bakteri yang dikeluarkan oleh pasien atau pengidap penyakit ini saat ia batuk atau bersin. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui, mempelajari, bahkan mungkin mengedukasi teman-teman atau lingkungan kita bagaimana etika saat batuk atau bersin. Nah, selain dari kontak langsung, penularan bisa juga terjadi dengan diperantarai oleh benda yang terpapar virus atau bakteri dari pasien pengidap infeksi saluran pernafasan tadi. Nah, kita lebih spesifik kepada satu penyakit yang dinamakan dengan pneumonia, ya. Nah, pneumonia itu merupakan peradangan akut dari parenkim paru yang diakibatkan oleh mikroorganisme virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Nah, pneumonia ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme yang saya sebutkan tadi, dan pneumonia ini ada yang disebutkan sebagai pneumonia hospitalized atau pneumonia di rumah sakit, yang pada umumnya berdasarkan studi ditemukan pada umumnya disebabkan oleh bakteri gram negatif. Nah, pneumonia community yang diderita oleh masyarakat luar negeri pada umumnya disebabkan oleh kombinasi bakteri gram positif dan gram negatif. Sedangkan pneumonia aspirasi pada umumnya disebabkan oleh bakteri yang anaerob. Nah, bagaimana sih pneumonia ini bisa menginfeksi kita? Nah, dalam keadaan sehat, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Ini disebabkan oleh adanya pertahanan paru. Namun karena adanya ketidakseimbangan daya tahan tubuh kita, mikroorganisme bisa berkembang biak dan akhirnya menimbulkan penyakit. Risiko infeksi di paru juga tergantung pada kemampuan mikroorganisme itu untuk merusak permukaan epitel dari saluran napas kita. Ada beberapa cara mikroorganisme tadi bisa mencapai ke permukaan, yaitu diantaranya bisa melalui inokulasi langsung, bisa juga melalui penyebaran melalui pembuluh darah atau istilahnya hematogen, atau yang ketiga inhalasi bahan aerosol. Nah, ini yang paling mudah sepertinya ya. Makanya kalau kita perhatikan sering di banyak ruangan itu dipasang exhaust fan. Nah, itu gunanya
supaya bisa membuat sirkulasi udara itu lebih sirkuler ya, lebih lancar, supaya kita lebih kurang beresiko untuk terkena infeksi saluran nafas. Namun sayangnya kadang-kadang exhaust fan itu justru di atas ya. Jadi jika kuman tadi sudah terlanjur di droplet oleh seorang yang menderita infeksi, dia sudah turun ke bawah, terus dia naik lagi, bisa-bisa saja kita hirup jadinya. Jadi kita tetap harus menjaga diri kita ya. Nah, yang keempat ada cara mikroorganisme tadi melalui kolonisasi di permukaan mukosa. Nah, pneumonia tadi dapat diklasifikasikan berdasarkan 3, yaitu berdasarkan klinis dan epidemiologis, berdasarkan bakteri penyebab, dan berdasarkan predileksi infeksi. Nah, berdasarkan klinis dan epidemiologis, ini kita bagi 4 ya. Ada yang namanya pneumonia community atau community acquired pneumonia, itu yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kapan dikatakan community acquired pneumonia? Jika pasiennya itu terinfeksi bakteri yang menyebabkan pneumonia tapi di luar lingkungan rumah sakit. Nah, yang kedua ada namanya pneumonia nosocomial atau hospitalized acquired pneumonia. Nah, ini pneumonia yang didapatkan seorang di saat dia sedang di rumah sakit. Yang ketiga ada namanya pneumonia aspirasi, dan yang keempat ada namanya pneumonia pada penderita imunokompromis. Nah, misalnya ini pasien-pasien yang dengan status imun yang rendah, misalnya pasien-pasien dengan kanker yang sedang menjalani terapi imunosupresan atau obat kanker. Nah, itu pasien-pasien itu daya tahan tubuhnya itu anjlok banget ya, sehingga pasien itu akan sangat rentan untuk terinfeksi. Nah, klasifikasi yang kedua berdasarkan bakteri penyebab. Nah, bakteri penyebab tadi ada yang namanya pneumonia bakterial atau tipikal. Jadi dia spesifik, dapat terjadi pada semua usia. Beberapa bakteri mempunyai tendensi menyerang seseorang yang sensitif, misalnya Klebsiella pada penderita alkoholik, Staphylococcus pada penderita pasca infeksi influenza. Yang kedua ada namanya pneumonia atipikal, yang biasanya disebabkan oleh Mycoplasma, Legionella, dan Chlamydia. Yang ketiga ada namanya pneumonia virus, dan yang keempat pneumonia jamur. Nah, pneumonia jamur ini seringnya itu sebagai infeksi sekunder ya. Nah, ini sejalan dengan yang pertama tadi, bahwa ini sering ditemukan pada penderita dengan daya tahan tubuh yang rendah atau imunokompromis. Nah, klasifikasi yang ketiga itu berdasarkan predileksi infeksi. Nah, ini ada 3 jenis, yaitu ada namanya pneumonia lobaris. Nah, pneumonia lobaris ini sering pada pneumonia yang bakterial, cukup jarang pada bayi dan orang tua. Nah, pneumonia jenis ini terjadi pada satu lobus yang disebabkan biasanya oleh obstruksi bronkus, misalnya pada aspirasi benda asing atau keganasan. Misalnya ada pasien dengan tertelan misalnya koin atau tertelan benda-benda lain, nah itu beresiko untuk terkena pneumonia lobaris. Nah, yang kedua ada namanya bronkopneumonia. Nah, bronkopneumonia ini ditandai dengan bercak-bercak infiltrat pada lapangan paru. Nah, ini dapat disebabkan oleh bakteri maupun virus. Sering dijumpai pada bayi dan orang tua, namun jarang dihubungkan dengan obstruksi bronkus. Nah, bronkopneumonia ini cukup sering kita jumpai nih ya. Nah, apalagi saat ini di masa pandemik. Nah, pasien-pasien COVID-19 itu hampir semuanya itu dijumpain adanya bronkopneumonia. Nah, itu namanya bronkopneumonia viral pneumonia. Yang ketiga adalah pneumonia interstisial. Nah, sebagai seorang dokter ya, Dek ya, atau klinisi yang baik, kita tentu perlu melatih diri untuk mengenal tanda dan gejala apa yang spesifik pada pneumonia ini. Nanti adik-adik boleh ya berbagi pengalaman dengan kita di sini. Siapa tahu ada yang pernah mengalami keluhan yang sama atau mirip,
baik pada diri sendiri maupun keluarga kita. Nah, di sini dapat kita lihat secara umum tanda dan gejala yang paling sering ditemukan pada pasien pneumonia adalah demam, batuk, dan bisa sesak nafas. Nah, demam di sini suhunya tinggi nih, bisa sampai 40 derajat Celcius, dan pasiennya menggigil. Nah, kemudian ada batuk yang sifatnya berdahak. Batuknya itu produktif, dahaknya itu purulen. Nah, kemudian bisa disertai dengan sesak nafas. Nah, ini yang namanya tanda dan gejala. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Nah, pemeriksaan fisik dan penunjang tadi kita harapkan bisa lebih memandu kita untuk mengarahkan pasien ini ke arah diagnosa mana. Nah, penunjang tadi diantaranya ada yang namanya pewarnaan gram. Nah, di sini kita dapat melihat nanti apakah bakterinya itu dijumpai fokus gram positif atau fokus gram negatif. Nah, selanjutnya pasiennya kita anjurkan untuk pemeriksaan radiologi yang kita bisa jumpai adanya konsolidasi lobar. Nah, pada laboratorium biasanya kita akan menemukan peningkatan dari sel darah putih atau leukosit. Nah, tapi tidak jarang juga pada pasien-pasien dengan imunokompromis, justru leukositnya itu rendah di bawah normal. Itu namanya leukopenia, kalau tadi yang lebih tinggi namanya leukositosis. Oke, nah tadi kita sudah tahu bagaimana anamnesisnya, tanda dan gejalanya. Nah, ini panduan kita untuk how to diagnose. Jadi adik-adik harus paham ya bagaimana untuk mendiagnosa pasien-pasien pneumonia. Yang pertama, di sini dikatakan bagaimana gambaran klinisnya. Gambaran klinis itu kita peroleh dari anamnesis. Dan dari anamnesis ini dapat kita lihat pasien itu bisa menunjukkan atau kita lihat berkeluh batuk atau adanya perubahan karakteristik dahak, terus dijumpai peningkatan suhu tubuh yang biasanya lebih dari 38, bahkan bisa 40 derajat, dan kemudian kadang-kadang bisa saja ada nyeri dada tapi yang tidak spesifik ya, dan kemudian bahkan bisa dijumpai sesak nafas pada kondisi pasien-pasien pneumonia yang cukup berat. Nah, sesudah ada anamnesis yang baik, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini akan memandu kita untuk memeriksa bagaimana kelainan pada fisik seorang pasien. Dalam hal ini kita bicara kelainan pada dada atau paru. Nah, ada yang namanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi dapat terlihat bagian yang contohnya misalnya, kita lihat ini pasiennya itu apakah ada ketinggalan bernafas. Misalnya pasiennya itu kita suruh bernafas nih, tiba-tiba dia kok kayak sakit gitu atau menahan sakit, itu kita harus curiga. Nah, kemudian dari palpasi kita dapat melihat bagaimana venitusnya. Nah, kita bisa melakukan palpasi tadi ini dengan meletakkan kedua tangan kita di sisi kiri dan sisi kanan dada atau punggung pasien. Biasanya kita menyuruh pasien untuk menyebutkan angka 77 sehingga kita bisa merasakan hantaran getaran tadi ke permukaan tangan kita. Kita dapat merasakan apakah terjadi stem venitus yang lebih keras atau justru lebih lemah. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik perkusi dengan melakukan ketukan. Ketukan itu bisa dilakukan di namanya celah iga ya atau interkostal. Nah, kita dapat mendengarkan adanya suara sonor memendek atau beda atau bahkan redup. Nah, ini bisa memandu kita ini. Oh, kalau suaranya seperti ini sonor, oh berarti ini kemungkinan ada infiltrat. Kalau suaranya misalnya agak suaranya redup, oh mungkin ini ada cairan gitu ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan auskultasi
kita dapat menilai apakah suara yang terdengar itu suara vesikuler atau bronkial, suara yang nafas normal atau suara tambahan. Nah, biasanya pada pasien pneumonia dijumpai suara tambahan, bronki basah. Nah, sebenarnya sampai ke tahapan tadi, adik-adik harus mampu untuk menggiring pasien ini lebih spesifik ke arah diagnosa mana. Kenapa? Karena pneumonia ini ada kompetensinya yang perlu dicapai adalah 4B ya, Dek ya. Jadi adik-adik ayo lebih serius menguasai materi kita ini. Nah, setelah kita tadi melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan atau meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling awal dan penting pada pasien pneumonia adalah fototoraks. Fototoraks ini adalah pemeriksaan utama untuk menegakkan diagnosa pneumonia. Pada gambaran radiologinya, kita dapat melihat adanya infiltrat, konsolidasi dengan airborne program, bronkogenik, dan interstitial serta cavity. Tapi jangan lupa, fototoraks ini tidak dapat menentukan apa penyebab dari pneumonia seorang pasien. Pemeriksaan radiologi ini hanya sekedar menunjukkan ke arah mana sih ini kira-kira diagnosanya kita ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini kita harapkan dapat lebih meyakinkan kita pasien ini di strata atau di kondisi pasien-pasien pneumonia yang ringan, sedang, atau berat. Nah, biasanya pada pemeriksaan laboratorium kita dapat menyumpai adanya peningkatan leukosit atau penurunan leukosit. Peningkatan leukosit seperti yang saya sebutkan tadi, leukositosis bisa sampai puluhan ribu. Sedangkan kalau di leukemia bisa di bawah 5.000. Nah, juga dijumpai adanya morfologi darah tepi yang shift to the left atau bergeser ke arah kiri, dan juga bisa dijumpai adanya peningkatan dari laju endap darah. Nah, untuk pasien-pasien dengan sesak nafas hebat, kita perlu untuk memeriksakan analisa gas darah jika tersedia di unit kesehatan kita. Nah, dari analisis gas darah ini kita bisa mendapatkan banyak informasi, apakah ada hipoksemia, hiperkarbia, atau bahkan kegawat daruratan lain, yaitu misalnya asidosis respiratori. Oke, selain itu kita juga perlu untuk mencari dengan spesifik apa sih penyebab dari pneumonia pada pasien ini, yaitu dengan memeriksakan hapusan darah atau kultur baik dari darah atau dahak dan serologi. Nah, tetapi tentu akan tidak mudah juga kita di lapangan untuk menentukan terapi itu dengan segera. Kenapa? Karena biasanya hasil pemeriksaan kultur tadi baru selesai itu bisa 5-7 hari. Tetapi itu pun tentu ada pedoman kita, yaitu studi meta-analisis yang menunjukkan bahwa biasanya pada pasien-pasien pneumonia ini biasanya antibiotiknya biasanya pilihannya ini karena bakteri yang ditemukan biasanya ini. Nah, sehingga kita bisa lebih terarah untuk memilih antibiotika mana, sehingga risiko untuk penggunaan antibiotika yang kurang tepat itu lebih rendah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pneumonia ini ada yang ringan, sedang, berat. Sehingga untuk kondisi-kondisi pasien-pasien dengan pneumonia yang berat, yang dapat mengancam jiwanya, kita biasanya akan langsung memberikan terapi empiris tanpa harus menunggu hasil kultur. Tetapi sebaiknya sebelum kita mulai pemberian antibiotik itu, kita harus segera mengambil sampel dulu. Jadi supaya hasilnya nanti bisa akurat, tidak terpengaruh oleh antibiotika yang sudah kita berikan tadi.
Nah, pasien-pasien pneumonia yang datang pada kita itu bisa kok untuk kita rawat jalan, bisa rawat inap, atau bahkan mungkin harus rawat di ICU. Semua itu tergantung kondisi keparahan dari penyakit pneumonia dari pasien yang kita sampaikan tadi. Tapi baik di rawat jalan maupun rawat inap, biasanya antibiotik itu merupakan pilihan terapi yang utama. Nah, studi banyak yang sudah meneliti bahwa sebaiknya terapi antibiotik, baik itu intravena, baik itu oral, minimal diberikan selama 5 hari atau dengan parameter pasien bebas demam 48 sampai 72 jam. Nah, oleh karena itu kita jangan terburu-buru untuk menukar terapi atau menghentikan terapi. Kecuali kita lebih diyakinkan. Misalnya dengan apa? Misalnya kita lihat pasiennya pelan-pelan hari demi hari sudah mulai tidak memerlukan kebutuhan oksigen, atau pasiennya mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil, misalnya frekuensi nadinya yang tadinya lebih dari 100 kali, nah sekarang sudah di bawah 100 kali per menit. Nah, frekuensi nafas yang tadinya sudah lebih dari 24 kali per menit, nah sekarang sudah di bawah 20 kali per menit gitu. Nah, atau misalnya pada pasien-pasien yang sudah kita mulai terapi, nah kita lihat sepertinya kurang ada respon. Nah, biasanya kita misalnya memeriksakan darah yang berkala. Misalnya hari pertama kita periksa, terus kemudian kita terapi antibiotik 3-5 hari, kita ulangi lagi. Kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan dari penanda-penanda atau marker dari infeksi pneumonia tadi. Nah, prognosis ya. Sebenarnya pada umumnya prognosisnya pasien-pasien pneumonia itu cukup baik ya, tetapi itu semua tergantung dari faktor-faktor, misalnya faktor pasien, faktor bakteri penyebab, dan penggunaan antibiotik yang tepat serta adekuat. Nah, kemudian perawatan yang baik dan intensif sangat mempengaruhi bagaimana prognosa penyakit pada pasien yang dirawat. Nah, kenapa? Karena studi sudah melaporkan bahwa angka kematian pasien pneumonia komunitas tadi cukup rendah, kurang dari 5% pada pasien rawat jalan dan 20% pada pasien rawat inap. Jadi adik-adik sebagai klinisi yang baik, sangat pentinglah kita untuk menguasai tentang pneumonia ini. Nah, mengingat kasus pneumonia ini cukup sangat tinggi dan masih sering menginfeksi, baiklah kita mengerti dan mampu mengedukasi pasien-pasien kita. Di antaranya adalah dengan mengedukasi mengenai vaksinasi. Nah, jika ada pasien-pasien yang belum divaksin, edukasilah untuk divaksin, atau jika memang sudah divaksin, boleh kita ingatkan untuk vaksinasi yang booster. Nah, kemudian kita edukasi pasien untuk berhenti merokok pada pasien-pasien yang merokok aktif. Nah, kemudian kita harus edukasi mengenai higienis, kebersihan tangan. Nah, kita ini jangan kadang-kadang kita mau silap ini, kita baru pegang sesuatu, terus kita pegang lagi yang lain, atau kita pegang muka kita. Nah, itu bisa menjadi sarana untuk perpindahan kuman. Nah, kemudian penggunaan masker nih, apalagi ini saat ini kita ya lagi masa pandemik ini, masker ini sangat banyak membantu atau melindungi kita dari infeksi-infeksi bakteri atau virus yang bisa dengan mudah menginfeksi kita. Kemudian kita edukasi juga bagaimana etika batuk. Misalnya kalau kita mau batuk atau bersin, kita suruh pasiennya sebaiknya kita tutup mulut dengan kedua tangan begini, atau kalau tidak sempat kita lagi mengambil tisu ya ke lengan kiri atau lengan kanan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita harus tetap mengingatkan lingkungan kita untuk bagaimana menerapkan hidup sehat. Oleh karena itu kita sebagai dokter juga harus mau berbenah diri, harus mau berkorban untuk berperilaku hidup sehat. Nah, untuk pada pasien-pasien dengan
pneumonia yang tertentu yang misalnya kayak pandemi saat ini mungkin perlu dilakukan isolasi supaya tidak terjadi penularan infeksi yang lebih serius lagi. Nah, dari adik-adik dari penjelasan singkat mengenai pneumonia tadi ini, kira-kira ada nggak ya yang mau kita diskusikan? Oke, jadi jika tidak ada yang mau kita diskusikan lagi, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kuliah kita ini dengan doa ya. Monggo adik-adik, adakah yang berkenan membawa doa penutup? Silahkan. Ya dok, saya pimpin doa dok. Silahkan Dek. Mari teman-teman, karena kuliah hari ini setelah selesai, kita akan tutup dengan doa bersama. Kita mau berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas doanya, Dek. Oke, jadi adik-adik jangan lupa ya, saya ingatkan sekali lagi, pneumonia ini kompetensinya 4D, artinya adik-adik harus mampu menuntaskan pasien-pasien pneumonia ini menjadi sembuh. Jadi walaupun adik-adik masih di perifer, nanti adik-adik harus mampu untuk menegakkan dan menerapi sampai tuntas pasien-pasien pneumonia ini. Oleh karena itu, tetap belajar ya Dek ya, tetap belajar mengikuti perkembangan keilmuan, tapi tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Oke, selamat pagi, sampai jumpa, salam sehat.